membuat SQLite database ini, kita buat new project. Kemudian kita masih pilih empty activity, kita next. Kita namakan dia misalkan SQLite database TI4C ya. Ini kita simpan di TI4C SQLite database ya. Oke, jadi nanti nama aplikasi kita adalah SQLite database TI4C atau SQLite saja lah ya. Kemudian ini package name-nya, ini adalah lokasi simpan di bahasa yang kita gunakan Java. Ini tipe Android minimum yang kita gunakan. Sudah, kita finish dan kita tunggu Gradle aplikasinya. Persiapan pembuatan aplikasinya di Android Studio. Nah, di sini ada gambar-gambar yang akan kita gunakan ya. Gambar-gambar ini bisa teman-teman download di Google ya. Tinggal icon tambah, icon simpan ya, icon selesai, icon back misalkan ya. Jadi kira-kira ada 4 icon yang si Gradle ya. Nah, ini gambar-gambar yang saya siapkan seperti ini. Contoh ya, ada add, ada checkmark, disket, sama left ya. Ini bisa kita copy. Ini bisa teman-teman download di Google ya. Tinggal ketik tambah icon misalkan ya. Icon tambah. Nah, ini tipe gambarnya. Bisa lihat. Ya. Pasti ukurannya kecil ya. Ini tipenya PNG ya, tipe filenya PNG, bisa teman-teman JPEG juga bisa ya. Kita copy gambarnya, kemudian kita pastikan ke aplikasinya, user, nama laptop, kemudian studio project, TI4C, SQLite database, app src main rest drawable ya. Nah, ini kita pastikan gambarnya di sini. Kita sudah masuk ya gambarnya. Nah, kita akan buat desain tampilan dulu di layout untuk mainnya ya, di activity mainnya ini. Jadi untuk tipe layoutnya kita pakai relative layout ya, kita ganti jadi relative layout. Dan kita hapus teksnya. Kita akan buat list view ya, jadi bentuknya adalah list view. Jadi nanti datanya adalah
seperti ini ya, datanya bentuknya list. Oke, jadi list view ini seperti ini. Drawable icon add. Kita coba lihat add ya, kita namakan dia add saja. Oke, jadi nanti untuk tambahnya nanti ada di bawah sini ya, kiri. Kalau kita mau ganti dengan left, right sebelah kanan ya, maka nanti dia akan di sebelah kanan ya. Contoh kita taruh di kiri ya. Bisa teman-teman ubah. Oke, jika sudah untuk layoutnya, untuk mainnya ya, kita pindah ke activity. Yang paling penting itu adalah jangan lupa nama ID-nya ya. ID list view adalah list view 1 ya. Untuk tambah itu ID-nya adalah button 2. Teman-teman bisa ganti dengan ID tambah misalkan ya. Nah, ini kita ya masukkan dulu identifikasi variabelnya. Kemudian kita masukkan untuk fungsi klik tadi ya. Oke, kita tambahkan di sini di bawah layout ya, di bawah layout. Kemudian di bawah tanda kurung ini kita masukkan untuk refresh list. Refresh list ini artinya untuk ketika kita lakukan penambahan data atau update data, maka sistem akan langsung melakukan refresh terhadap data sehingga pembaruan data itu langsung dimasukkan, langsung tampil ya, tampil di list view sini. Oke, kita masukkan list view ya, kita masukkan menu, kita masukkan kursor. Data helper ini nanti buat kelas ya, open data helper nanti kita buat button, kemudian view, kita masukkan yang perlu saja ya, intent ini nanti kita buat activity baru. Data helper juga, SQLite kita masukkan nanti array adapter on item quick listener, artinya nanti ketika kita list, kita klik daftar di list ini ya, nama misalkan nama A misalkan, nanti muncullah detail untuk datanya. Jadi yang ditampilkan cuma nama. Kalau kita klik nama nanti muncul semua data lengkapnya ya. Nah, ini nanti kita buat lihat biodata ya, update biodata kita tambahkan. Oke, jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya kita buat kelas baru data helper. Nah, data helper ini adalah kita buat database di situ ya. Jadi sama saja dengan ketika di materi tadi adalah SQLite Open Helper ya, sama saja. Jadi kita buat database di sini. Sekarang kita namakan dia data helper ini kelas. Jadi kita klik kanan di package, kita pilih new, kita pilih Java class. Oke. Kemudian kita namakan dia data helper ya. Kita enter. Nah, di kelas ini nanti kita masukkan instance SQLite Open Helper ya. Artinya nanti kita buat database di sini. Kemudian kita masukkan semuanya saja ya. Oke, seperti ini kita masukkan dulu yang kita perlukan ya, konteks, SQLite database. Oke, nah, di sini maksudnya adalah kita akan buat sebuah database baru ya, sebuah database baru dengan nama biodata diri DB ya. Jadi database-nya adalah biodata diri. Oke. Nah, kemudian versinya adalah 1. Nah, tadi update itu atau upgrade data, kalau kita ganti ini dengan versi 2 dengan database yang sama, nah, maka dia akan menginstal lagi atau dia membuat database lagi tapi versinya sudah berbeda gitu ya.
Nah, untuk database biodata diri sendiri kita akan buat on create ya. On create artinya kita akan buat tabel ya. Di sini maksudnya kita akan buat tabel. Oke, untuk masukkan dalam bentuk string ya. Kemudian ada tabelnya adalah biodata. Oke, jadi di database, nama database adalah biodata diri. Nama tabel yang kita buat satu saja contoh ya, yaitu namanya adalah biodata, tabel biodata dengan ID atau atributnya ya, atau atributnya yaitu name, tipe data integer, dia merupakan primary key. Kemudian nama, tipe datanya teks, oke. Kemudian prodi, teks juga, belum ada datanya. Jenis kelamin atau JK ya, dan alamat contoh ya. Nah, kemudian kita lakukan insert contoh, insert ya, kita masukkan jadi insert into biodata, tabel biodata untuk atribut name, nama, prodi, jenis kelamin dan alamat. Misalkan name-nya ini nama, prodi ya, kemudian jenis kelamin dan alamat contoh ya. Itu kita akan buat tambahkan satu data di database seperti itu. Nanti berikutnya kita tidak usah masukkan insert itu lagi ya. Ini contoh supaya ketika kita list di sini nanti sudah ada satu data contoh. Gitu ya. Ini data helpernya sudah. Nah, tinggal kelas biodata, lihat data dan update data. Nah, itu artinya kita sudah berhasil tuh membuat database ya. Database dan tabel serta atribut di dalam tabel itu. Nanti teman-teman tinggal perhatikan di sini ya, data helper tadi, yaitu pada bagian ini kita buat database, pada bagian ini ya method on create ini kita buat tabel ya, tabel dengan atributnya. Atributnya bisa teman-teman buat berapapun atributnya ya. Oke, setelah itu kita akan buat activity baru ya, activity baru buat biodata ya. Oke, kita buat activity baru, caranya klik kanan, new, kita pilih activity, kita pilih empty activity. Kita namakan dia buat biodata. Finish. Artinya nanti ini fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah ketika di sini kita klik add, tambah ya, tambah, maka nanti muncullah tampilan ini. Nah, kita ke bagian split, kita akan buat desainnya ya, desain tambah data ini. Oke, kita copy saja, kemudian kita ubah layoutnya menjadi relative layout. Oke, kemudian kita tambahkan ya ini edit text 1 untuk name, edit text ini text view ya, itu ini text 1, edit text 2 adalah nama, text 3 adalah prodi ya, 24 jenis kelamin, kemudian text 5 adalah alamat ya. Nah, ini kita tinggal ganti simpan ya, simpan tadi kita punya drawable adalah check mark ya, check mark, kita dia check mark ya. Nanti kalau sudah kita di sini oke gitu ya. Jadi kalau back di sini berarti ini adalah left ya. Oke, atau kita bisa ubah dibalik juga tidak ada masalah ya. Jadi backnya nanti di sebelah sini atau ya tinggal kita atur saja. Bisa atur. Contoh saja misalkan seperti ini.
kemudian kita pindah ke bagian kelasnya ya untuk codingannya. Oke, kita identifikasi dulu variabelnya. Jadi nanti kita akan buat kursor atau istilahnya apa, kolom ya, kolomnya di database tadi itu, supaya nanti ketika kita lihat data lengkapnya dia bentuknya tabel. Oke, kita copy dulu. Di bawah layout ya, kita masukkan di bawah layoutnya. Kita masukkan dulu kursor, kita masukkan button, edit text, kita masukkan view, delete database, source ya. Harus sama saja ya teman-teman, cuman mungkin agak ketika kita copy tadi dia tidak mau langsung seperti itu ya. Oke, 4 kemudian teks 5 teks 5 tes ya. Lihat di sini. Oke, jadi di sini kita punya button misalkan tahun 1 tahun 2 ya, ini di sini. Intinya untuk fungsi nanti ketika kita klik ya. Nah, ini untuk edit text ada 1 sampai 5, data helpernya misalkan kita identifikasi DB helper ya, dan kursor. Nah, kursor itu untuk membuat kolom ya. Nah, jika tahun 1 atau checkmarknya ya, checkmarknya ini kita klik, oke, seperti yang di sini. Ini ya, tahun 1 button 1 ini ya. Nah, checkmarknya itu kita klik, oke, dia bacanya dari ID button 1, maka dia akan menjalankan sebuah get write table ya. Fungsi get write table artinya kita akan menulis data ya, mengisi data di database. Oke, jadi dia nanti akan eksekusi. DB executionnya adalah insert into, oke, kemudian ke tabel biodata untuk ID, atribut name, nama, prodi, jenis kelamin, alamat dengan nilainya yang kita masukkan di sini. Jadi kalau kita insert nanti dia ngambil dari teks 1, teks 2, teks 3, teks 4, dan teks 5. Jadi name dia ngambil dari teks 1 yang kita masukkan di edit text ya. Jadi edit text ini di teks 1 ya. Jadi kalau apa yang kita tulis di sini di name ya, di teks, maka dia akan tulis di sini sampai 5, dan jika berhasil maka ada toast-nya mengatakan berhasil ya, dan dia kembali ke main activity atau kembali ke activity di sini ya, tampilan datanya. Nah, itu kalau back ya paling dia langsung ini ya, kalau back dia langsung pilih saja ya, perubahan yang lain. Oke, itu untuk buat biodata. Setelah itu kita buat activity baru namanya lihat biodata ya. Jadi lihat biodata ini ketika kita klik item di sini maka muncul lihat biodata seperti yang ini ya. Ketika kita klik item ya, maka ini ya, switch item, kita pilih item nama, maka dia akan lihat biodata. Jadi kita klik kanan new activity, pilih empty activity, dan kita namakan dia lihat biodata. Oke, kita finish. Nah, untuk the site-nya kita copy saja ya biar lebih cepat. Kita ubah layoutnya menjadi
relative layout dan masukkan ya. Jadi nomor urut ya di database, ada nama, tanggal lahir, jenis kelamin dan alamat ya. Oke, coba kita lihat. Oke. Teks 5. Besar. Oke ya. Di text view itu cuma tulisannya di depan ya, nanti attribute-nya adalah yang di belakang. Oke. Row ini back ya, left. Jadi jika sudah lihat datanya, kita tinggal back lagi ya, untuk kembali ke menu utama. Dilihat data ini, kita akan buat biodata ya. Oke, lihat biodata. Kita akan masukkan juga untuk atributnya. Pastikan di situ, kemudian di bawah layout ya. Masukkan ini. Kelebihan 1. Masukkan dulu widgetnya ya, importnya yang diperlukan, kursor, button, skelet database ya, kemudian view. Oke, jadi di sini untuk lihat biodata, dia akan ngambil data dari teks 1, 2, 3, 4, 5 ya di sini. Yang di sini dia akan lihat data, ngambil dari database-nya. Oke, nanti untuk lihat data, kalau yang tadi kan insert into ya, tapi kalau yang ini kita akan ngambil dari select from tabel biodata untuk nama ya, dan seterusnya gitu ya, untuk berdasarkan nama sebagai hal yang paling dipanggil pertama. Oke, kemudian ada button 1 untuk kembali ya, kembali tadi di bawah sini ya. Nah, ini untuk kembali. Oke, jadi misalkan identifikasi nama tahun 2 lah ya, teman-teman tambahkan tahun 1 juga tidak masalah. Oke, lihat biodata sudah, tidak ngambil nanti dari tabel ya, dari atribut itu. Oke, kemudian selanjutnya kita buat update ya, activity baru namanya update biodata. Kita klik kanan, new activity, kita pilih activity, kita namakan dia update biodata. Kita finish. Nah, untuk update biodata kita akan buat tampilannya ya. Di tampilannya sebenarnya sama dengan lihat biodata ya. Kita ganti menjadi relative layout. Jadi sebenarnya nanti di main activity sini ada menu ya, menu untuk kita lakukan ini, lihat, update atau apa namanya, hapus ya. Oke, ini di lihat biodata kita tutup saja dulu. Nah, update biodata tampilan seperti ini, name kita isi ganti ya, nama, prodi, jenis kelamin dan alamat. Jadi ada 5 atribut itu. Nah, ini ada check mark ya, jika kita ingin simpan, dan ini untuk kembali ya, kembali dan simpan jika update lah ya, update untuk kita
kita update data. Kemudian untuk kelasnya ini kita kopikan saja. Kemudian masukkan ini ya, ini untuk update data. Hapus kelebihan. Kita masukkan dulu widget-widgetnya ya, cursor, button, dan edit text, SQLite database, view, dan toast ya. Di sini ada fungsi lagi nih, sama saja ya. Ini fungsinya sama dengan yang tadi ya, dengan yang tambah data tadi ya, lihat data ya, lihat data. Ini ada teks sampai 5. Nah, select from ya. Oke. Ini untuk mengganti nama, name, dan seterusnya dari kolom itu ya. Ini button 1 dan button 2. Button 1 untuk klik update ya. Nah, jadi button 1, jadi yang pertama ini adalah dia menampilkan data ya, menampilkan data. Ini readable ya. Jadi untuk yang di update data ini ya, untuk update biodata ini, dia akan ngambil dari edit text yang ada di layout ya, layout update biodata dengan ada 5 teks edit text ya, dan juga 2 button. Nah, untuk yang pertama 5 ini adalah dia ngambil data ya, jadi dia ngambil data. Oke, jadi get readable database. Oke, dia ngambil sama dengan yang sebelumnya juga ya, jadi select from tabel biodata dengan nama ya. Kemudian dia ngambil dari kolom teks 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi dia ngambil nanti dari teks 0, teks 1, 2, 3, 4 ya. Nah, kemudian untuk button 1, fungsi kliknya ada ya. Dia akan menjalankan eksekusi ya, eksekusi. Jadi dia get readable dulu ya, dia bisa menulis data di situ. Oke, dia membuka untuk menulis data. Kemudian fungsinya adalah, eksekusinya adalah melakukan update. Kalau yang tadi insert ya, insert itu. Kalau ini update biodata. Oke, dengan nama, prodi ya, jenis kelamin, alamat, dan name ya. Oke, karena kenapa nama duluan? Karena kita ngambil di sini nama ya, berdasarkan nama. Kenapa nama? Karena nama yang ditampilkan di sini ya, di view-nya. Jadi bisa teman-teman ubah juga, tidak ada masalah. Oke. Nah, kalau berhasil mengubah data atau klik tanda centang tadi di sini, maka toast-nya akan lakukan berhasil ya, menunjukkan satu yang berhasil ya. Nah, nanti dia refresh list. Refresh list ini artinya dia akan melakukan refresh terhadap data di sini jika ada perubahan, dan dia menampilkan main activity ya, main activity yang ini. Oke, kalau button 2 kita klik, dia cuman finish, jadi menutup kelas ini saja, update biodata ini. Nah, jika sudah, kita lakukan build APK. Oke, jadi kita sudah punya buat data, sudah tambah data ya. Ini untuk database-nya. Oke, buat database-nya di data helper. Ini untuk buat database, buat biodata atau tambah data ya, tambah data. Kemudian ini untuk lihat data, dan ini untuk update data. Nanti untuk hapusnya ada di main activity ya, di main activity ini ya, sudah delete biodatanya sudah ada. Oke, jika sudah, kita lakukan build APK. Tunggu proses membuat APK-nya ya.
Masih proses build APK. Oke, sudah, kita klik locate ya. Build APK-nya berhasil, kita klik locate. Ini dia. Kita drag dan install ke emulator. Kita tunggu proses instalasi di sini. Ya, ini dia sementara install. Berhasil install, kita klik, kita coba jalankan. Oke, seperti ini ya. Ini data yang sudah kita masukkan tadi di awal ya, pada data helper ini. Jadi kita sudah menambahkan sebuah data ya. Oke, ini dia, sehingga di simulator sudah ada satu data. Nah, kalau kita klik ya, ada pilihan, ada lihat biodata ya, update biodata dan hapus biodata. Nah, ini lihatnya di mana? Ini ada di coding main activity tadi ya. Di main activity kita buat sebuah menu ya, ada menu. Nah, menunya itu dengan pilihan ini. Ini dia ya. Itu lihat biodata, update, hapus. Jadi kalau kita klik lihat biodata ya, maka muncul biodatanya ya. Kalau update maka muncul tabel update ya. Kita ke kelas lihat biodata, ke kelas ini ya, lihat biodata, kemudian update biodata dan hapus ya. Ini kalau hapus dia cuma langsung melakukan eksekusi delete form ya, ya pada selection data itu, data yang dipilihnya. Jadi selection ini adalah untuk dia mengubah, lihat atau update data yang kita pilih atau kita seleksi. Oke, jadi klik nama, misalkan kalau mau lihat biodata, nah muncul nomor atau NIM ya, ini kita ganti saja nama, kemudian kita lihat tanggal lahir, ini harusnya prodi ya, kita ganti. Oke, dia ada di lihat biodata ya. Nah, kita tinggal ganti di sini. Oke, ganti teksnya saja ya, nomor. Ini kita ganti dengan NIM ya. NIM, tanggal lahir, ini kita ganti dengan prodi ya. Prodi. Oke, coba lakukan lagi. Buat APK-nya ya, build, kemudian build bundle, build APK. Oke, kita klik locate. Ini dia, kita drag. Dia akan lakukan install di sini. Oke, kita coba jalankan.
Ini dia. Kita coba klik lihat biodata lagi. Nah, ya, name, nama, prodi, jenis kelamin, alamat sudah ya. Untuk pengaturan ini sebenarnya kalau kita ke bentuknya landscape ya, atau portrait ya, maka dia tampilan agak dekat ya, seperti itu. Oke, ini untuk lihat biodata, kita balik lagi kembali ya. Kemudian kita coba klik update. Nah, ini bisa kita ganti-ganti ya, nama, prodi, jenis kelamin ya, alamat, ini bisa kita ganti-ganti. Sedangkan yang ini sebenarnya kalau kita klik dia langsung kalau kita ganti ya, misalkan di sini kita ganti teknik informatika ya, kita klik OK, maka dia berhasil. Kita lakukan lihat biodata lagi. Ini sudah ganti ya, seperti itu. Nanti bisa disetting aturannya. Kemudian kalau kita hapus nanti datanya terhapus ya. Kalau kita menambahkan data, misalkan klik tambah data, oke, kita rotate saja ya, kelihatan lagi agak panjang ke bawah ya. Nah, seperti ini. Ini misalkan 1 2 3 4 5, nama misalkan A B C D E, prodinya misalkan teknik informatika ya, misalkan perempuan, oke saja ya, alamat misalkan di telepon ya, kita klik OK, maka berhasil, dia sudah menambahkan ya. Jadi urutan ini sebenarnya berdasarkan abjad juga ya. Nah, kalau kita lihat biodata, kita sudah muncul biodatanya ya. Ini bisa diatur lah untuk posisi ini ya, pada bagian layout lihat biodata ini ya. Ini bisa diatur, ini karena tidak diatur untuk posisi kiri kanannya ya, bisa diatur ya, juga ya, itu bisa teman-teman atur lagi. Jadi kalau kita atur kiri atau kanannya, maka dia akan sama ya, akan rapi lah seperti itu. Oke, ini sudah berhasil menambahkan data. Kalau kita back seperti ini ya, kalau kita back lagi dia dari aplikasinya seperti itu. Ini adalah cara membuat database dengan SQL database pada